Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik. Halo kakak. Halo, hai Kakak Yanti. Sekarang kok kita hitam-hitam ya kak ya? Iya dong, karena kita hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya Kak. Kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita ya. Betul. Kita mau mulai kebaktian kita Jumat ini, tapi sebelumnya kita mau sapa adik-adik dulu. Kita mau dengar semangat mereka. Oke, siap Kak. Kalau kita bilang hai, maka Jawabnya? jawabnya Halo. nah, kalau kita bilang halo, jawabannya Hai. oke, coba ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tetap harus bersuka cita. Walaupun mungkin kelihatannya di sini hitam-hitam semua, tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita mau nyanyikan dulu Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya bangkit berdiri. Yang semangat ya. Sambil tepuk tangan ya Kak Yanti ya. Boleh. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Teriak, Raja. Dialah Tuhan. Siapa? Tuhan. Namanya? Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Dirinya sendiri. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau nyanyi lagu kedua ya, Kak? Betul. Ya. Kita harus makin bertambah. Karena apa Kak? Karena Yesus udah mati dan Yesus harus ditinggikan ya Kak ya. Ya, betul sekali. Kita nyanyikan ya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, sekarang kita mau berdoa,
Tapi sebelumnya, semua lipat tangannya, semua tutup matanya, kita nyanyikan Met Met Awan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih bisa memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat yang mungkin saja hal yang kecil, tapi kami tetap bersuka cita untuk itu semua. Terlebih lagi pada hari ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Pada pagi hari ini, kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur melalui pujian kami. Biarlah hati dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini hari apakah tadi? Jumat Agung. Ya. Berarti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Tahu nggak adik-adik, Yesus disalibkan karena apa ya kira-kira ya? Mungkin karena iseng gitu Kak. Oh salah deh Kak Yanti, kayaknya nggak mungkin deh. Karena cintanya kepada kita, kepada saya, kepada adik-adik, kepada Kak Yanti. Kepada kakak doang kayaknya. Enggak Kak, kepada semua. Oh, kepada Kepadaku, kepadamu, kepada kita semua. Mari itu adik-adik kita bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Bangkit berdiri lagi adik-adik ya. Kita semangat puji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepada siapa? Kepada siapa? Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosanya dihapuskan. Sekali lagi kita nyanyikan, dihapuskan dosaku karena darah Yesus. Makin semangat ya adik-adik di rumah, kita memuji Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi, dihapuskan dosaku hanya siapa? Hanya oleh
Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang boleh kami rasakan, di mana kami boleh menikmati hari-hari kami dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu dengan benar di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, apa kabar pada saat ini? Pada tanggal 2 April 2021. Tahu ini hari apa? Ya, benar. Ini hari Jumat. Jumat apa? Jumat Agung. Jumat Agung itu apa? Di mana hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Oke, tahu ya Jumat Agung itu apa? Nah, kalau kita tahu mengenai tentang Jumat Agung, tentunya kita memiliki sikap hati yang seperti apa dan sikap bagaimana untuk merayakan atau memperingati momen ini. Ya, tentunya seluruh umat Tuhan, seluruh umat Kristen harus memiliki sikap hati dengan penuh perenungan, di mana Yesus pada saat ini harus mengalami kematian untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia, yaitu kita orang percaya. Nah, firman Tuhan pada saat ini yaitu dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan 24. Membacakan ya semuanya tentang Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain bersebelah-sebelahan, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah kehendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum abang menyampaikan firman ini, kita tadi telah menyaksikan video, video mengenai Yesus disalibkan. Sudah lihat kan? Sudah mengerti bagaimana Yesus disalibkan? Gimana adik-adik? Serem nggak? Sedih nggak? Kalau amang pribadi, amang sedih. Aduh, gara-gara saya yang penuh dosa ini, Yesus harus mendapatkan hukuman dari manusia itu. Yesus harus mengalami kematian. Yesus harus disalibkan. Darahnya harus bercucuran banyak keluar. Dia harus tersiksa gara-gara saya. Aduh, bagaimana kira-kiranya adik? Bagaimana kira-kiranya kalau kita melihat orang yang kita cintai, keluarga yang kita kasihi harus mengalami penderitaan, harus tersiksa, harus terluka, harus terbunuh gara-gara kita? Pasti kita sedih ya. Kita pasti menangis meraung-raung, itu sudah pasti. Bayangkan coba orang tua kita demikian terhadap kita. Siapa yang rela? Enggak ada yang rela. Enggak ada yang rela. Siapa coba rela melihat teman-teman kita harus tersiksa gara-gara kita? Enggak ada yang rela. Amang pun tidak rela. Demikian juga kepada Yesus. Sebenarnya Amang tidak rela. Tapi harus bagaimana? Karena Amang berdosa, karena dosa Amang, dosa seluruh umat manusia, dan juga dosa adik-adik yang di rumah, Yesus harus mengalami situasi kondisi seperti itu agar kita terselamatkan. Wow, ya. Kita terselamatkan, kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, kita terselamatkan, kita dibebaskan, dan kita bersukacita. Dan karena itu kita diajak untuk supaya selalu mengucap syukur, mengucap terima kasih. Nah, cara bentuknya seperti apa? Bentuk mengucap syukur itu seperti apa? Bentuk mengucap terima kasih seperti apa? Jadilah anak-anak Tuhan, ya. Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak yang mau menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Contohnya, bagaimana kita bisa harus saling memaafkan, berdamai dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dan menjadi anak yang mau mendengarkan nasihat firman, nasihat dari orang tua, membantu orang tua kita, dan menjadi anak-anak kebanggaan tentang keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Ya, anak-anak yang mau bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Itu anak-anak yang bersyukur. Itu anak-anak yang bersukacita di dalam Tuhan. Itu anak-anak yang bersyukur atas keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan memang harus tersalibkan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, mau bagaimana lagi?
Yesus memang harus tersalibkan. Supaya apa? Seperti Amang katakan tadi, agar kita terselamatkan. Nah sekarang, hari ini, hari di mana kita memperingati momen tersebut, kita tidak hanya sebatas memperingati saja. Kita tidak sebatas beribadah saja. Kita tidak sebatas membaca firman Tuhan saja. Tapi kita harus membuahkannya. Sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan yang memperingati Jumat Agung ini, kita harus menunjukkan bahwa saya benar adalah anak Tuhan yang terselamatkan, maka saya harus menjadi pelaku firman-Nya. Bisa adik-adik? Harus bisa, ya, harus bisa. Karena Amang, kakak Abang guru sekolah minggu, orang tua kita, keluarga kita, dan juga adik-adik juga sekolah minggu adalah anak-anak yang diselamatkan. Maka kita pun harus menjalani hari-hari ini dengan baik, dengan dimana kita mengarahkan hati, pikiran, pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi manusia, umatnya yaitu kita. Maka kasih Tuhan juga harus benar-benar kita tunjukkan dimanapun kita berada. Oke, walaupun adik-adik di rumah saja, bukan berarti kita tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menyampaikan cinta kasih atau pengajaran daripada Tuhan. Kita bisa melaksanakannya itu terlebih dahulu tengah-tengah keluarga kita. Ya, jangan suka berantem sama saudara-saudaranya. Jangan suka melawan orang tua. Ya, jangan bermalas-malasan belajar. Kalau waktunya belajar online dari sekolah, laksanakan. Kalau waktunya mengerjakan PR-nya, laksanakan. Ya, artinya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik, penurut, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bisa melakukan kebaikan untuk mencapai masa depan yang cerah yang sudah Tuhan sediakan. Semangat ya adik-adik ya, tetap bersukacita, tetap bersyukur di dalam hari-hari kita, dan tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu dan menyaksikan video tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak baik, anak-anak benar, anak-anak terang, anak-anak yang bisa memberikan rasa yang penuh sukacita dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun kami agar kami boleh menyebarluaskannya tentang keluarga, tengah-tengah di mana kami berkumpul, ketika kami melaksanakan kegiatan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang selalu menyinari kami, sehingga kami menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-Mu yang setia. Tuhan, kami akan kembali melakukan setiap kegiatan kami. Tuntun kami, berkati kami. Berkatilah keluarga kami, orang tua kami, guru dan guru-guru sekolah minggu kami, agar kami bersama-sama bersukacita sebagaimana kami adalah anak-anak-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tadi khotbahnya tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib, disiksa dulu, kasihan ya Kak ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kenapa kita harus mengumpulkan persembahan? Kan online nih Kak. Tetap aja Kak, sebagai bukti kita mengucap syukur untuk sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, mama bapak kita masih bisa bekerja dengan baik. Pokoknya kita itu harus selalu mengucap syukur, dan kita buktinya adalah memberikan persembahan. Bukan besar atau kecilnya ya Kak ya? Betul, tidak harus banyak ya Kak ya? Iya, tapi dari hati kita bersukacita dalam memberikannya. Betul. Persembahannya bisa diberikan kemana aja nih Kak? Ke OVO. Oh. Terus kemana lagi Kak Yanti? GoPay ya? GoPay. Transfer bisa juga. Atau diberikan kepada Sintua masing-masing week.
atau boleh langsung ke tata usaha gereja. Datang langsung ya. Ya, boleh. Dan diberikan keterangan itu untuk persembahan sekolah minggu. Oke. Nah, untuk persembahan kita mau nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan ya. Yuk, siapkan persembahannya. Adik-adik sekalian, mari kita tutup ibadah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dan dengan wajahnya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi semua orang. Nah, kebaktian kita hari ini sudah selesai adik-adik. Tapi jangan sedih. Hari Minggu kita tetap ada kebaktian sekolah minggu. Kita akan memperingati apa ya Kak? Setelah 3 hari Tuhan Yesus. 3 hari Tuhan Yesus salibkan, kemudian bangkit Kak. Bangkit. Nah, hari Minggu kita tetap ibadah online jam 8 tentunya. Jam 8 tetap sudah standby, sudah mandi, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan uang persembahannya. Hari Minggu kita akan bertemu lagi, tetap harus dengan sukacita. Ya. Betul. Adik-adik, hari ini kita setelah selesai ibadah Jumat Agungnya, adik-adik tetap semangat, tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita mau berpisah ya Kak dengan adik-adik kita. Sampai jumpa hari Sampai Minggu. jumpa adik-adik, sampai ketemu di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jesus loves me, this